Alhamdulillah, mari berikutnya bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih, matur nuwun kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah kembali di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah. Dan sore hari ini saya mengangkat satu tema tentang scale up gratitude, yaitu bagaimana kita men-scale up, meningkatkan, melejitkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Hari ini tema yang simple, sederhana, tapi sering kita lupakan, sering kita kesampingkan. Dan nanti insya Allah di akhir kita akan membuat challenge, membuat tantangan. Dan nanti tantangan itu nanti kita akan rasakan bareng-bareng apa sih yang kita akan dapatkan, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai sebagaimana biasa kita membuat aturan main terlebih dahulu. Mohon yang bawa HP bisa di silent, diletakkan sehingga acara ini tidak terganggu hanya gara-gara HP kita ini. Yang berikutnya fokus perhatian materi, kita buka pintu pikiran kita buka hati kita sehingga ilmunya akan gampang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dan yang berikutnya nanti akan terlibat 100% kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan, ya, biar saya tidak bicara sendiri, ada feedbacknya. Kemudian relax dan bergembira, yuk kita harus datangi hari ini majelis taklim. Jadilah orang yang penuh bahagia, ya, karena Allah senang kalau kita itu bahagia. Sholat dengan penuh sukacita, ya kan, ibadah dengan penuh sukacita, baca Quran, pengajian dengan penuh sukacita, berumah tangga, mendidik anak dengan penuh sukacita, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai saya ingin mengingatkan tentang proses belajar, agar pembelajaran baik dengan saya maupun dengan Pak Bambang ini tidak seperti yang disampaikan oleh pembawa acara, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya. Nah, proses belajar itu dimulai dari yang pertama, dari tidak tahu. Jadi kenapa sih orang ini belajar, orang ini silaturahim, orang ini thalabul ilmi? Jadi proses yang pertama dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Setelah kita menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, akan hidup kita akan berubah kalau kita lakukan proses yang ketiga, yaitu dari tahu menjadi bisa, ya. Maka jangan cukup, saya yakin di Pak Bambang juga sama, ya. Di setiap pembelajaran kita sepakat yang merubah hidup kita itu bukan dari apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu itu menjadi potensi daya, akan berdaya, akan kita mendapatkan manfaat ketika kita masuk yang ketiga, dari tahu menjadi bisa. Untuk tahu menjadi bisa ini harus praktek. Setelah ya, nanti kita akan ada tantangan, ya. Dan terakhir, setelah bisa, mampu, jangan lupa cuman sesekali, karena ilmu ini bukan game salabim, ya. Jadi kita ngaji ini dalam rangka untuk mengumpulkan energi, mengumpulkan semangat, mengumpulkan teknik, dan eksekusinya adalah di kehidupan nyata kita sehari-hari. Nah, setelah kita bisa, kita mampu, kita ulang-ulang terus-menerus, akan menjadi namanya kebiasaan. Nah, setelah menjadi kebiasaan, kita akan menikmati kebiasaan tersebut, kita akan menikmati buah dari perbuatan yang kita lakukan, gitu ya. Maka saya mengajak diri saya pribadi, Bapak Ibu semuanya, ketika kita ngaji jangan cukup di level 1, dari tidak tahu menjadi tahu, tapi setelah tahu kita praktekkan, kita menjadi bisa, dan kita ulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Inilah proses yang kita terus dengungkan, terus ulang-ulang, ya, biar hidup kita ini berubah. Baik, sesi ini silakan mulai Bapak Ibu. Kenapa sih kita bicara tentang syukur? Karena syukur ini kaitannya dengan hati.
kaitannya dengan rasa, namanya juga gratitude itu rasa syukur. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ini sering saya ulang-ulang karena ini menjadi dasar pembelajaran kita, terus saya ingatkan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau segumpal daging itu baik, semuanya akan baik. Kalau segumpal daging itu buruk, semuanya buruk. Itulah hati. Nah, kita bicara tentang syukur. Salah satu dasar yang paling kuat, banyak sekali ya, salah satunya yang sering kita dengarkan ya, maka proses pembelajaran ini tidak cuma dari tahu ya, tapi nanti dari proses bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahkan Allah berjanji, bahkan Allah bersumpah. Ini keren ya. Allah bersumpah di surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, ketika Tuhanmu mengumumkan, ketika Allah berjanji, ketika Allah bersumpah. Ini terjemahnya banyak. Allah bersumpah, Allah berjanji, Allah mengumumkan. Ini nggak main-main ya. Yang berjanji ini bukan caleg ya. Yang berjanji ini bukan capres ya. Tapi yang berjanji ini, yang mengumumkan ini ya, yang bersumpah ini yang punya langit dan bumi ya. Allah menyampaikan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambahkan nikmatmu. Kalau kamu bersyukur, nikmat yang telah kuberikan kepadamu, karena kamu mau berterima kasih, karena kamu bersyukur, tak tambahin. Sebaliknya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, ketika kamu nggak mau bersyukur, nggak mau berterima kasih, kalau istilah saya kakean sambat, kakean ngeluh, kakean protes, ya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih, sangat keras. Ya, inilah menjadi dasar yang paling kuat kenapa kita diminta oleh Allah untuk bersyukur. Ya. Nah, tidak cuma itu, di surat Ar-Rahman Allah juga sampai mengingatkan kepada kita begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan di surat Ar-Rahman diulang sampai 33 kali kalau nggak salah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kau dustakan? Berarti Allah memang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat yang pertama yang patut kita syukuri, patut kita berterima kasih kepada Allah, yaitu nikmat iman. Karena iman ini nikmat yang paling besar. Karena iman ini tidak datang dari orang-orang pintar, bukan datang dari orang-orang ahli ya. Nikmat ini adalah datangnya, nikmat iman ini datangnya dari Allah. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang ahli, tapi ketika tidak ada hidayah, tidak petunjuk, imannya tidak diberikan iman oleh Allah, maka sampai sekarang pun banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Inilah patut kita syukuri. Nah, ini dasarnya Allah berjanji. Tidak cuma itu Bapak Ibu, selain ini harusnya puncak, nggak perlu dasar yang lain. Tapi namanya manusia, ya kita butuh namanya ilmu langit sama ilmu bumi. Ya, sering kalau jangan cermati pengajian yang saya sampaikan selalu ada 3. Satu namanya dalil langit, ilmu langit namanya. Ilmu langit itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah ilmu bumi, adalah sains ilmiah, hasil riset, hasil penelitian. Boleh nggak dijadikan dasar? Boleh. Ya, dan yang ketiga adalah aplikatif. Aplikatif itu insya Allah mudah untuk diterapkan. Inilah materi yang sering saya siapkan 3 ini. Satu ada dalilnya, dalil Al-Quran hadisnya. Kemudian yang kedua adalah ilmiahnya, alamiah ilmiahnya, riset penelitian dari literatur ya, dari artikel dan semuanya, pendapat para ahli, para tokoh, dan juga adalah aplikatif.
Nah, kalau kata tokoh, ini banyak tokoh pun meriset, melakukan sebuah penelitian. Para ahli meneliti tentang kaitannya dengan syukur. Yang pertama, Martin Seligman. Martin Seligman PhD ini melakukan sebuah penelitian dan dia punya pendapat bahwasanya rasa syukur adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Jadi rasa syukur ini adalah alat yang ampuh, cespleng untuk meningkatkan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kalau Profesor Richard Wiseman, ini sering kita sampaikan, saya tidak tulis, beliau mengatakan orang-orang yang suka untuk bersyukur maka hidupnya akan dipenuhi keberuntungan. Orang-orang yang jarang bersyukur, tidak bersyukur, hidupnya akan banyak dipenuhi kesialan. Jadi kalau hidup Bapak Ibu, hidup panjenengan, ya kok banyak susahnya, akeh rekosone, akeh siale, bisa jadi disebabkan karena kurang bersyukur. Gitu ya. Ya, yuk nanti kita evaluasi dalam hidup kita. Kita banyak beruntungnya atau banyak buntungnya. Akeh siale, pakai untungnya. Ya, bisa jadi rajin ngaji, ikut pengajian setiap hari Senin, tapi ke uripe ijek susah, ijek rekoso kakean ngeluh, bisa jadi memang kurang syukur. Ya, nah nanti kita akan bahas. Oke, kemudian riset yang dilakukan di studi University of California. Orang yang bersyukur ya lebih optimis dan memiliki ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi stres, dalam menghadapi tekanan. Orang yang dia senantiasa bersyukur, dia akan punya optimisme yang tinggi dalam hidup. Ya, kemudian dia punya ketahanan mental yang kuat menghadapi stres, menghadapi tekanan. Menghadapi tekanan keluarga, dia juga tenang. Orang yang banyak syukurnya ya dengan tantangan punya anak, masing-masing anak punya karakter, ya ono sing apik, ono sing mungkin untuk pelenceng macam-macam, ono sing maring bedede ya. Orang yang banyak syukurnya itu dia lebih kuat, lebih tahan mental. Mungkin dengan tekanan masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan mertua dan sebagainya, dia jauh lebih kuat orang-orang yang senantiasa mau bersyukur. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa tantangannya? Apa challenge-nya, apa tantangannya kalau kita ini bersyukur? Tantangan yang pertama ini dari Allah. Allah menyampaikan kepada kita di surat Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Jadi Allah dengan janjinya, Allah sudah mengumumkan dengan janjinya la in syakartum ila azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan banyak riset tunjukkan tentang kebersyukuran luar biasa. Tantangannya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini yang ngomong bukan saya, yang bicara, yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit sekali ya di antara hambaku yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih. Padahal kan bolak-balik dieling gitu, tapi tetap jadi. Inilah tantangan yang kita ambil. Nah, kenapa? Karena tantangan untuk kita bersyukur, selain Allah sudah mengatakan sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur, ya, tantangannya sering kita itu punya namanya rentangan bersyukur. Kita mau bersyukur itu punya tantangan. Tantangannya itu, hambatannya itu adalah punya rentangan. Rentangan itu kalau mobil itu mesinnya sudah dihidupin, ya kan, kopling sudah dimasukin atau mungkin yang matic, ya kan, itu digas. Kenapa mobilnya nggak jalan-jalan? Sebabnya apa kira-kira? Ada bensinnya, mesinnya hidup, ya kan, kopling sudah masuk, tapi kenapa nggak jalan? Yes, karena salah satunya rem tangannya masih hidup. Ketika rem tangan masih ada, Anda gas, maka mobil ini nggak jalan-jalan sih, tapi beratnya luar biasa. Karena remnya ada. Nah,
tantangan kita untuk bersyukur itu kita punya rem tangan. Nah, apa rem tangannya kita bersyukur? Yang ini tantangan inilah yang harus kita hadapi, ya, yang harus kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu, rem tangannya adalah satu, fokus pada kekurangan. Ya. Kalau hidupku dan hidupmu Bapak Ibu fokus pada kekurangan, kita akan sulit untuk bersyukur. Pak, berarti nggak boleh Pak fokus pada kekurangan? Boleh, tapi seperti hukum Pareto 80-20. 20% kita fokus kekurangan, 80% kita fokus pada kelebihan. Nah, hidup kita itu akan beruntung ketika kelebihan ini kita naikkan. Ada kekurangan sih, tetapi jangan sampai effort kita menutupi kekurangan. Kalau kita menutupi kekurangan, maka yang paling banyak adalah ngeluhnya. Ya. Kalau jenengan fokus pada kekurangan, syukurin aja betul. Aku yang naik wong miskin, nggak mungkin sukses waktu bapakku yang miskin, mbahku yo kere, buyutku yo kere. Kapak-kapak kewan tetap kere. Angel ini rentanannya, selalu fokus pada kekurangan. Majelis ini juga sama, ketika fokus kepada kekurangan, syukurilah. Ya, kenapa nyuwun sewu saya usul kenapa pakai seragam putih-putih? Ini agar apa? Agar kita bisa bersyukur Bapak Ibu. Satu, bisa bersyukur. Yang kedua, melatih kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Salah satu orang yang rendah hati itu adalah mudah untuk diatur. Ya, itu rendah hati. Orang yang sombong salah satunya sulit untuk diatur. Dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Itulah kenapa saya usul salah satu seragam, ayo bareng-bareng kita pakai seragam putih-putih. Satu, karena putih ini dicintai oleh Rasulullah, kebanggaan Rasulullah adalah warna putih. Yang kedua, menyelaraskan di majelis pusat itu kalau pengajian selalu pakai putih-putih. Bahkan kalau bapak-bapak pakai imamah pakai udeng-udeng. Ya kan? Oke, nah tantangan kita bersyukur adalah selalu fokus kepada kekurangan. Kalau kita fokusnya kepada kekurangan, syukurnya hilang. Yang kedua, tantangannya, handremnya dalam kita bersyukur adalah apa? Membanding-bandingkan. Namanya membanding-bandingkan, yang paling sering kita bandingkan, kita ini nggak beruntung, orang lain itu beruntung gitu. Kowe ngono Bu, enak, bojomu kerjane gajine dhuwur. Lah aku bojoku iki lho Bu, ya Allah. Sakulan iki mau saking tok. Iki tuku uyah wae ra asin. Kowe ngono enak. Ngene lho. Wong ngene iki mohon maaf mental susah kiri terus Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ekstrimnya ya. Kenapa selalu dibandingkan? Hidup ini jangan kita bandingkan dengan orang lain, karena latar belakangnya berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, keluarga berbeda, ya kan? Karena kita tidak bisa memilih lain dari orang tua mana, kita nggak bisa milih Bu. Orang bisa milih. Kita lahir dari bapak, ibu, siapa itu kita nggak bisa milih. Bisa nggak kita pilih orang tua? Nggak bisa. Kita cuma lahir, urip, dikasih nyawa oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah, kan itu. Kita tidak tahu dari mana, kita nggak bisa pilih. Maka nggak bisa dibanding-bandingkan. Lah yang satu mungkin dia dari keluarga bapak ibu sudah berpendidikan misalnya, ya kan? Sudah bapaknya sudah lulusan S2, ibunya lulusan S3. Itu pasti kemungkinan besar anaknya itu ya pasti menjadi pribadi yang berpendidikan. Lanjut dengan bandingke bapak SD ra lulus, ibu SD ra lulus, jenengan bandingke jenengan kok bersurat terus. Syukuri. Ini jebakannya Bu, tantangannya. Hidup ini tidak untuk dibandingkan. Yang boleh kita bandingkan adalah hari ini dengan hari kemarin, dan kita punya target ke depan lebih baik. Itu yang boleh kita bandingkan.
Kalau hidup kita hari ini lebih baik, maka berikutnya kita tekadkan lebih baik. Kalau lebih buruk daripada kemarin, ayo kita ubah menjadi lebih baik. Ojo dibanding-banding ibu. Ojo dibanding. Dibanding-banding di anaknya, jangan dibanding-banding yang tersinggung kok. Ya kan, maka jangan dibandingkan. Kan pokoknya kakakmu loh deh, pokoknya kakakmu sanggup sinau, sholat, pintar loh, itu kakakmu loh. Tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung. Mutung di akhirat di sekolah kok. Ya. Yang ketiga, tantangannya jebakannya adalah apa? Banyak mengeluh. Di sini, kakek mengeluh. Banyak apa? Mengeluh. Ono panas, cuacanya 34 derajat. Ya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Ono ini kan? Oh itu orang kira-kira. Dikai udan terus. Udan mana? Udan terus. Ngeluh meneh. Iki ono panas, udane terus, udane deres yo ngeluh meneh. Udan apa jenenge? Banyak mengeluh. Ya, ayo kurangi ngeluh. Harga telur naik ngeluh, berambang bawang merah naik ngeluh, ya kan? Maka saya dengan istri saya sampaikan, ketika ada harga pokok itu naik, tak sampaikan ojo ngeluh. Sing penting iso tuku to, tak perlu mesti. Tak serak ning ngawren. Ya Allah ya saiki ya blojo 1.000 nak to, Pak. Ora sepuro iku to. Saiki larang kabeh. Sak sampaikan, sing penting wong larang mek pira ora masalah, sing penting iso tuku. Nomor iso tuku. Ya apa nggih? Ya bayar. Lah gone murah nek iso tuku ya padha wae. Ya enggak? Maka belajar ini loh Bu, Pak, mohon maaf saya sedang menasihati diri saya. Tantangan kita bersyukur, rem tangannya itu adalah apa? Ngeluh. Pengajian keisrakan bukan yang ngeluh. Saya gaya saya ini apa putar-putar. Orang ini pokoknya kalau iya kan? Orang yang seragam kecilian lah, orang-orang barang. Nek putih kenapa saya putih? Karena paling gampang. Jenengan bawa mukena itu loh gak masalah. Iya kan? Saya kita pengen apa? Kita satu seragam. Ya, satu bahasa itu loh. Enak. Yang kedua, biar nanti tidak saling membandingkan. Jangan jadi ajang untuk pamer itu. Harus belajar diri. Ya Allah, kudu gue biru ini toh ini. Sisi saya gue biru ya Allah. Kita 1,5 juta. Belum jamin itu lagi 16 juta itu ikutnya. Ya Allah, tasnya Louis Vuitton ya. Ngaji lah fokus materi tapi ngerasani sing koncone yo kepo berdua. Ya Allah, tak remayu kerak kerudung anyar-anyar larang-larang orang sing nyanjung. Orang ini ya, aku bisa membaca hatimu Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang keempat, tantangan untuk bersyukur adalah apa? Menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Ini handremnya. Menyesal pada masa lalu, menyesal boleh tapi jangan berlebihan. Kau wis kadung kok. Ya, menyesal. Ya Allah, coba kita menikah karo Yanto. Wis kadung karo model gini gitu. Ya Allah, salah pilih aku. Ini bersyukur angel. Teko kita ya. Lurus kadung wis to. Ya kan? Dan kita akan sulit untuk bersyukur. Handremnya adalah apa? Mengkhawatirkan masa depan. Mongko piye yo? Mongko anakku piye, anakku piye? Lho koyo jenengan iso ngurus anake dhewe wae. Kita nyeting detak jantung lho Bu, Pak. Kita enggak bisa, Pak Bu.
ya kan? Yeah. Kita itu terlalu overthinking loh, terlalu kakean pikiran gitu, karena sosial media itu macam-macam, ya kan? Oh, kiamat sudah dekat. Iya memang dekat. Secara Rasulullah wafat itu kiamat sudah dekat. Iya gitu. Wah, akhirnya wedi ngomong wedi. Akhirnya berlebihan. Kan ini efek berlebihan yang takut, mohon maaf, syukurnya ada. Ini kan banyak info. Anak saya juga dapat info dari sekolahan, salah satunya liburan nggak boleh ada study tour. Goro-goro kejadian, bis yang nusuk, wong mati pirang-pirang, akhirnya digebiak koyak. Ya kan? Ini kan masakin nanti biro travelnya, bisnya, ya kan, BBM-nya. Oh itu kan ya karena emang takut, khawatir kepada masa depan. Halo? Subhanallah. Jujur, saya nggak takut untuk mati, Bapak Ibu. Serius. Nanti kapanpun saya siap. Kenapa? Saya hidup bersama dengan Allah, mati pun bersama dengan Allah. Apa yang jadi takutkan? Ya kan? Kita hidup ini bersama dengan Allah. Kita nggak bisa mencetak hidup kita kayak apa? Raiso kan ini. Detak jantung kita mendekis sediluk itu raiso. Betul kan? Kita ini salah satu nikmat yang kita syukuri itu kan nikmat bernafas. Karena kita dikasih nafas, kita nggak tahu kapan dikasih nafas. Dan nanti nafas ini diambil oleh Allah, kita juga nggak tahu. Maka hidup ini jadi sesuai dengan SOP Allah. Ya kan? Nah, yang membuat kita sulit bersyukur, terlalu menyesal masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, lupa dengan hari ini. Sing saiki duwe bojo iki lho lali nek duwe bojo padahal. Dan koncone juga di bojo. Kuwi lali nek alhamdulillah duwe bojo, alhamdulillah duwe anak. Oh, ini kan nikmat luar biasa. Nek jenenge bojo ono kurange yo dimaklumi yo kita punya kekurangan. Ya kan? Ini hambatan tantangan kita bersyukur. Ada 4. Yang pertama apa? Fokus pada kekurangan. Nek delok kurange ya, Bapak Ibu, seperti jenengan. Halo? Subhanallah. Ada yang di sini punya jerawat? Ada ya. Jenengan mau coba ngomong gede ya. Jenengan mau coba sing jenengan wis ayu lengkap, irunge yo mancung, meskipun orang sing mancung ke dalam kan mancung betul ya. Ya kan, kita punya telinga, kita punya macam-macam rezeki. Goro-goro jerawat siji. Nek delok jenengan fokus nek jerawat, nyuwun sewu. Ayune jenengan ilang. Akhirnya ditutupi terus. Monggo stiker apa iki lho ditutupi. Akhirnya tidak percaya diri karena sing didelok kekurangan nih. Ya, sulit kita bersyukur kalau itu kekurangan. Yang kedua, membanding-bandingkan. Dibanding ke ekonomi orang, mobil enak di mobil, aku ini ya Allah. Semua ini terus. Kapan berakhirnya ya Allah? Ya, akhirnya apa? Banyak mengeluh dan akhirnya khawatir dengan masa depan dan merasa menyesal terhadap masa lalu. Akhirnya hidupnya jelas. Ada orang yang hidupnya di masa lalu, seandainya jikalau apabila ada orang yang hidupnya nanti, seandainya apabila munculnya di sana, sehingga hidupnya di awang-awang tidak jalan di tanah. Ya kan? Itu pengalaman gitu. Akhirnya pun kita nggak bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ya, bisa bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo kanan-kanan gue diangkat. Taruh di pundak teman sebelah kanan. Ditepuk pelan-pelan ikuti kata-kata saya. Saudaraku, aku yakin jenengan kuwi wis apal ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau tidak bersyukur, azabnya Allah sangat pedih. Jenengan wis ngelotok, wis apal.
Neng hati-hati. Tantangan untuk bersyukur. Yang pertama, fokus pada kekurangan. Membanding-bandingkan. Hanya mengeluh. Menyesal pada masa lalu. Khawatirkan masa depan. Akhirnya hidupmu di awang-awang. Orang yang langit, orang yang bumi, ning awang-awang. Hati-hati yo. Seperti tayangan. Dan lihat tangan kiri saatnya pembalasan. Sedikit pelan-pelan itu di kata-kata saya. Alhamdulillah. Aku sudah diingatkan. Bener omongan jenengan. Aku sulit bersyukur karena selalu fokus pada kekurangan. Membanding-bandingkan hidupku dan hidupmu, dan sering yang dibandingkan. Kamu beruntung, aku buntung terus. Akhirnya hanya mengeluh, menyesal masa lalu, khawatir akan masa depan. Akhirnya hidupnya di awang-awang. Hati-hati yo. Seperti zombie, mayat hidup. Sadar ya. Alhamdulillah. 5 wes iki. Itulah yuk di bareng-bareng jenengan resapi, jenengan renungkan kenapa hidup kita kok terlalu berat, terlalu sulit. Bisa jadi karena kita kurang bersyukur. Ya, kenapa kurang bersyukur? Satu, selalu fokus pada kekurangan. Ya, sing nomor loro membanding-bandingkan hidupnya dengan hidupnya orang lain, padahal dia tidak tahu aslinya kayak apa. Mungkin Anda lihat orang mobilnya keren, rumahnya mewah, bisa jadi dia kebu mangan korong, unjuk ke korong. Jadi kan ngerti toh, utangnya bilang-bilang kan jadi nggak ngerti. Tapi jadi kan selalu, oh sukses luar biasa. Akhirnya syukur kita hilang. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perlu kita scale up. Ya, perlu kita meningkatkan rasa syukur. Apa sih meningkatkan rasa syukur itu? Adalah kita belajar untuk melatih diri untuk lebih fokus dan banyak berterima kasih atas berbagai nikmat dan karunia dari Allah. Ini loh tujuannya. Scale up syukur ini, scale up gratitude ini, meningkatkan rasa syukur adalah sebuah upaya untuk melatih diri agar kita lebih fokus dan banyak berterima kasih atas berbagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya tujuannya. Inilah yang nanti kita tingkatkan. Ya, nah bagaimana prinsipnya dan apa langkahnya? Inilah di kesempatan sore hari ini kita akan bagi Bapak Ibu. Ya, oke. Nah ada 3 prinsip untuk kita meningkatkan rasa syukur. Prinsip itu dasar berpikir dan bertindak. Seperti yang sering saya sampaikan ya, prinsip itu adalah akar, prinsip itu adalah fondasi. Ada 3. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah apa? Pada diri sendiri. Apa Pak Ibu? Pada sendiri. Maksudnya apa? Ya, kami mengharapkan. Ya, jadi kami menegaskan hal-hal baik yang kami terima. Jadi prinsip rasa syukur itu satu, kita fokus kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Kita perlu menegaskan hal-hal baik yang sudah panjenengan terima, yang sudah kita terima. Jadi yang pertama kita fokus kepada diri sendiri. Contohnya gini, ya, terima kasih ya Allah, hari ini aku telah menerima ini, sesuatu yang sudah kita terima. Jadi fokusnya kita kepada diri sendiri. Misalnya contoh, alhamdulillah ya Allah, aku dapat hadiah baju baru. Alhamdulillah ya Allah, punya tempat tinggal. Dan hindari kalimat meskipun ngontrak. Hati-hati ya. Meskipun itu cancel syukur loh. Ya.
Alhamdulillah ya Allah, aku punya motor meskipun tahun 90. Meskipun ku hati-hati iso mengurangi rasa syukur. Nek syukur rasa meskipun. Ya kan? Alhamdulillah aku punya suami meskipun gering misalkan. Irangi meskipun bojomu kerungu ya tersinggung masalahnya. Paham ya? Hati-hati tadi sebelum saya sampaikan, kita itu sering cancel syukur. Kalimat meskipun. Alhamdulillah ya Allah, aku punya tempat tinggal. Omahe dhewe ngontrak rasa disebut ki wong kunci utama duwe tempat tinggal nomor 1 itu. Ya kan? Ini duwe mobil, alhamdulillah ya Allah, punya kendaraan. Meskipun ngilangi selama ini. Sing jenenge sering nulis jurnal 10 meskipun ngilangi iki. Meskipun tahun 2000, meskipun mesinnya tua, ora usah. Itu bisa menghilangkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, tadi ditraktir makan ya Allah, enak banget ya Allah, alhamdulillah. Jadi fokus pada diri sendiri adalah sesuatu yang sudah kita terima, itu kita ungkapkan. Jelas Bapak Ibu? Paham ya? Ini prinsip pertama. Jadi prinsip bersyukur selalu kita fokus kepada diri sendiri. Sesuatu yang sudah kita terima. Misalkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih, Engkau kasih mata ya Allah, matur nuwun yang bisa melihat dunia yang indah. Itu kan sudah kita terima. Ya kan? Nah sering itu kadang Bapak Ibu, doa iki yo ono apike, ono kurang apike. Apike kita berharap, neng kurang apike mohon maaf, kita itu sering sesuatu yang sudah diberikan, sudah dimiliki, iki hurung disyukuri, terus jaluk wae sing durung ono kurang ini. Sing wis dikei iki hurung dimatur nuwune, hurung disyukuri tapi jaluk terus. Ya kan? Itulah syukuri dulu, nikmati dulu. Maka syukur menit pertama kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah peran orang lain yang kita syukuri. Ya. Yang pertama pada diri sendiri, yang kedua adalah peran orang lain. Ya, kita pahami, kami mengakui, saya mengakui peran orang lain dalam memberikan kebaikan pada hidup kami. Ya, artinya Bapak Ibu, setelah pertama kita syukur kepada diri kita sendiri, yang kedua kita syukur terhadap peran orang lain. Karena nyuwun sewu, ya, Anda sampai di posisi ini, di tingkatan kehidupan kita saat ini, itu pasti ada peran orang lain. Ya, maka akui peran orang lain itu, ucapkan terima kasih kepadanya. Ya. Hari ini Bu, saya bisa seperti ini nggak lepas peran saya punya istri. Yang istri mendukung perjuangan saya, mendukung dakwah saya, nggak pernah komplain, nggak pernah protes kalau saya urusan dakwahnya, nggak pernah komplain. Nek saya berangkat urusan dakwah, urusan ngaji, dia nggak pernah WA, nggak pernah SMS, nggak pernah telepon. Kenapa? Karena prinsipnya suatu biar berdakwah dalam keadaan lancar, kecuali ada sesuatu itu lain cerita. Ya kan? Bersyukur ada peran orang lain. Ya, akui kita juga ada peran kemajuan lewat perantara Pak Bambang Nugroho. Meskipun sebagian dari jenengan orang sejengkel kami ngerti, ya. Bisa jadi ya kan, omongannya sebenarnya rodotnya dan sebagainya. Apapun itu kita bisa maju. Salah satu ada peran dari beliau. Akui itu menjadi salah satu guru kita. Ya, kita bisa seperti ini, ada peran orang tua kita, peran ayah kita, peran ibu kita, ya kan, peran suami, peran istri, peran anak, peran tetangga. Akui dia juga banyak berkontribusi di dalam kehidupan kita. Dasarnya adalah apa? Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka ia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Setelah dengan fokus pada diri sendiri, yang kedua, akui Bapak Ibu
seperti itu ada peran orang lain. Serius. Loh, aku bisa di sini berkat orang lain. Nih jenengan rak teko, aku kira coba. Coba jenengan. Ono undangan sing teko orang begitu, kan orang pengajian, akhirnya jagungan dong. Betul kan? Dia ada. Ini ya, kita ini saling punya peran Bapak Ibu. Akui peran itu. Gitu ya. Ini yang kedua, fokus kepada peran orang lain. Ya, ini survei di University of Georgia melakukan survei pada topik kebahagiaan rumah tangga. Pernyataan ini termasuk dalam temuan mereka. Kami menemukan jika pasangan merasa diapresiasi, merasa dihargai, maka hal itu akan mempengaruhi seberapa besar komitmen dan keyakinan dalam pernikahan. Maka pernikahan itu akan berjalan dengan langgeng kalau saling menghargai, saling menghormati. Dan nyun sewu mohon maaf terjadinya KDART, sering banyak wanita itu menyalahkan laki-lakinya, ya kan? Itu pun sebaliknya Bapak Ibu. Satu, karena dia kurang diapresiasi, kurang diajeni. Kan mesti awalnya semangat, nggak mungkin lah laki-laki berbuat mohon maaf aniaya, mukul dan sebagainya kalau tidak ada sebab. Jadi kakek yang ngeluh Bapak Ibu, kacau, apa sebagai terus, waduh, dia marah tuh Bapak Ibu. Kui janjane kerja mau dikerjani toh ya, kerja bertahun-tahun ramu muda, kui kerja mau dikerjani, itu hanya jadi tersinggung tuh Bapak Ibu, kurang diapresiasi. Halo, apresiasi peran orang lain, belajar Bapak Ibu, ya. Dan yang ketiga, pahami prinsip yang ketiga setelah pada diri sendiri, pada peran orang lain, dan Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Sadari Bapak Ibu, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi yang terbaik kepada kita. Ini prinsip dasar kita bersyukur. Satu, fokus kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, akui kita ada peran orang lain. Kita ini makhluk sosial, kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Ketika ada orang mengatakan aku sukses berhasil karena jerih payahku sendiri, orang ini jangan ketemu aku tak ngomongin jerih payahku tekan nanti loh. Kamu kalau nggak ada dukungan, nggak ada support orang tua, nggak ada doa orang tua, dari mana? Ya kan orang sih berlebihan dong. Aku sukses berhasil berkat jerih payahku sendiri, tak sampaikan ya kan? Apa gue sekolah ngajar dhewe ora? Kayak kerja orang pelanggan itu jualan orang nasi tuku, ya kan? Dan kita ada peran orang lain Bapak Ibu. Yang ketika kita pahami kita ada peran yang paling utama adalah Allah. Sesuatu yang menimpa kepada kita itu adalah terbaik. Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Bagaimana untuk memahami ini? Kita harus paham Bapak Ibu, Allah ini adalah the best planner. Allah ini adalah perencana terbaik hidup kita, melebihi dari rencana panjenengan. Saya ulangi ya, Allah itu maha tahu, Allah maha segalanya, Allah maha perencana, the best planner dalam kehidupan kita, melebihi dari planning-planningmu. Mengapa? Satu, kita pahami Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah itu dolim pada hambanya, itu gak mungkin Bapak Ibu. Karena Allah itu maha adil. Ya. Yang kedua, Allah itu maha tahu. Gak mungkin Allah itu bodoh. Gak mungkin Pak. Allah itu maha tahu Bapak Ibu. Yang ketiga, kita pahami Allah itu maha benar. Tidak mungkin Allah itu keliru. Tidak mungkin Allah keliru memberikan ujian cobaan kepada kita, kehidupan gak mungkin keliru. Dan yang paling penting, Allah itu maha bijaksana. Tidak mungkin Allah sembarangan memberikan kehidupan kepada kita, memberikan ujian cobaan pada kita. Gak mungkin Allah itu sembarangan. Inilah menjadi dasar kita bersyukur kepada Allah. Dan keliru Bapak Ibu menjodohkan Anda dengan Yanto, menyatakan Anda dengan Supri.
menjodohkan Anda dengan Suroto, ya, menjodohkan dengan Yayu, Sri, Dewi. Halo. Nah, kita pahami ini kan enak kan? You know, yang kita lihat adalah keindahan-keindahan terus dari Allah. Itulah yang disenangi oleh Allah. Ya, karena tujuan hidup kita itu bahagia. Tujuan hidup kita itu adalah berhasil kemakmuran. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kebahagiaan, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kesuksesan. Ini harapannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setuju Bapak Ibu? Tiga prinsip. Yang pertama pada diri sendiri. Satu, akui nikmat itu diberikan oleh Allah dan kita nikmati, maka kita ungkapkan. Sesuatu syukur itu sesuatu yang sudah kita terima, supaya kita nikmati. Yang kedua, kita akui ada peran orang lain. Ya, ada peran orang lain yang perlu kita akui. Kita harus akui Bapak Ibu, ada peran orang lain. Hari ini majelis ini ada peran. Kita punya guru, kita punya mursyid, Mursyid Syekh Adel Badawi di Jakarta, sehingga kita punya induk, kita buat pengajian seperti ini. Ya, dan ada peran Pak Bambang, Bu Titi, Mas Wiwit, siapapun ini ada peran Bapak Ibu. Akui peran yang pakai seragam biru-biru. Ojo meden-medeni orang. Ini ada perannya. Bagaimana beliau itu melayani Anda dengan sepenuh hati. Meskipun melayani sepenuh hati jenengan terimone elek akhirnya main do. Ya ora apa-apa. Yo ting penggerak juga manusia. Yo kadang yang lara ati. Ya. Loh, direwangi nanti saat kita santapan malam, direwangi mereka ini Bapak Ibu kadang raungan makanan. Sampai sikut-sikutan kalau koncone barengan ngomong itu demi siapa? Demi panjenengan. Itu punya peran loh Bapak Ibu. Pertanyaan saya, pernah nggak jenengan matur nuwun dengan yang seragam biru ini? Apalah kalian sudone. Ini loh Bapak Ibu. Ayo kita saling mengakui, dan yang ketiga adalah pentingnya Allah selalu memberi yang terbaik. Baiknya Allah kumpulkan kita di tempat ini. Ya, Allah persaudarakan kita yang awalnya kita nggak kenal, tapi sekarang sudah seperti saudara, betul? Ada satu orang yang sakit, kita pun kirimi doa, kirimi Fatihah Bapak Ibu, sudah seperti keluarga. Bahkan sering saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan keluarga semua tidak cuma di dunia tapi di akhirat. Amin. Saya berharap nanti kita bertetangga di akhirat. Amin. Karena yang suara di WA ini ora seru. Kita ada yang serius. Mangan di WA kira seru. Mangan bareng-bareng sing seru ngono. Ning swarga tonggo. Bahkan kita berdoa semoga kita bertetangga dengan Rasulullah. Amin. Ning masalah kira-kira pantes aja dengan karo tonggo dengan Rasul, kira-kira pantes ora? Ya kan? Pantes kok ngene Bapak Ibu. Halo. Kepantasan tonggo ini misalkan nyuwun sewu, Rasulullah itu berada di perumahan elit ngono lho. Nek jenengan pantas dari tonggo ini kira-kira pantas satu omah ning ngono maksudku. Pantas gak punya amal soleh yang besar sehingga kita pantas menjadi tetangganya Rasulullah. Ya, pantas lah kira-kira. Buku pantas lah. Nek ada pulau Bu, nek mau nek swarga, ora ketemu aku tolong aku digoleki. Betul Ibu? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Tapi ini rokok coba boleh aku ya. Insya Allah ini surga semua. Amin. Ya. Oke, ada 3 prinsip Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa prinsipnya? Pada diri sendiri. Yang kedua, akui peran orang lain. Yang ketiga, Allah selalu memberi yang terbaik. Ini 3 prinsip yang memicu kita untuk bersyukur. Nah, sekarang apa langkahnya? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, yang pertama langkah yang bisa kita lakukan, yang kita ciptakan. Yang pertama adalah ciptakan habit bersyukur. Ciptakan apa? Habit. Ciptakan kebiasaan bersyukur, ciptakan habit bersyukur. Ya, dari mana dasarnya? Kenapa perlu kita ciptakan? Allah ini kita tantangan kita kepada tantangannya Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah di surat An-Nahl ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur
Rahim. Ya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tantangan dari Allah, kita memang nggak bisa menghitung nikmat Allah, tapi kita belajar semampu kita untuk menghitung nikmat Allah sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah. Ya, caranya gimana? Yang pertama Bapak Ibu, langkah yang pertama, luangkan waktu beberapa menit setiap hari, minimal antara 5 sampai 10 menit untuk menuliskan hal-hal yang kamu syukuri. Ditulis, ya. Dan ini satu paket. Yang kedua Bapak Ibu, ya, tuliskan hal-hal yang spesifik, bukan hal-hal yang umum. Hal-hal yang umum itu, alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah aku duwe anak, aku duwe bojo, itu hal yang umum. Hal yang spesifik misalkan, alhamdulillah ya Allah, hari ini pagi tadi aku bisa olahraga, seger ya Allah. Nah, itu spesifik. Alhamdulillah ya Allah, pagi tadi bisa sedekah pagi. Alhamdulillah ya Allah, tadi malam bisa sholat tahajud, pagi bisa sholat duha. Alhamdulillah ya Allah, bisa puasa Senin Kemis, bisa yaumil bid. Itu maksud saya, spesifik, jangan yang umum ya. Ya, jangan cuma yang umum tapi yang spesifik. Dan yang ketiga, setelah Anda tuliskan Bapak Ibu, ya, perkuat rasa syukur dengan membawanya ke dalam hati sambil mengucapkan alhamdulillah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, salah satunya monggo, kalau saya ada yang sebelum tidur, ada yang mengatakan setelah tidur. Monggo jenengan paling pas di mana, silahkan. Ya, membuat namanya jurnal syukur. Jangan diary ya. Kalau diary itu banyak ngeluh-ngeluhnya nanti, itu malah efeknya elek. Sementara ini mau bantu bocor, jangan tulis bocor, mana kan jadi orang syukur loh, ya kan? Maka tulis Bu, 5-10 menit terserah, jangan iso 10 ya silahkan, 20 ya monggo, latihan sih. Intinya lah, latihan untuk menuliskan hal-hal yang kita syukuri secara spesifik di hari itu. Setelah jenengan tulis, jenengan masukkan ke dalam hati, alhamdulillah, Anda rasakan itu ada nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jelas Bapak Ibu? Paham ya? Ini yang pertama. Sering pernah dibahas, Pak Abang masih bahas tentang namanya jurnal syukur. Intinya kita praktekkan. Setelah kita ciptakan habit bersyukur, luangkan waktu 5-10 menit untuk Anda menulis sesuatu yang kita syukuri, terutama boleh sebelum tidur. Nanti Anda tidur akan nyaman, akan enak. Atau bangun tidur, awali dengan syukur. Monggo dengan paling pas di mana. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, terkoneksi dengan sekitar. Jangan cuma Anda fokus kepada diri sendiri, akhirnya dengan mager. Ya, artinya kita perlu bertebaran, perlu berterkoneksi dengan orang lain. Maksudnya apa? Bisa salah satunya menjenguk orang yang sakit. Ini riset yang dilakukan Dr. Robert Emmons, psikolog positif, yang menyatakan menjenguk orang sakit dapat membantu meningkatkan rasa syukur atas kesehatan yang kita miliki. Ya, untuk meningkatkan rasa syukurnya, salah satunya kita perlu bertebaran, terkoneksi dengan sekitar kita, terkoneksi dengan lingkungan kita. Kita peka kepada masyarakat, nanti kalau ada masyarakat membutuhkan kita bantu gitu loh. Oh, berarti alhamdulillah Allah titipkan rezeki yang banyak kepada kami sehingga aku bisa berbagi. Ada saudara kita yang sakit, parani ngomai, datangi, karena salah satu hak seorang muslim, karena muslim yang lainnya adalah ketika sakit kita tengok. Kalau nggak bisa itu minimal kita kirimkan doa. Ya. Kemudian apalagi, nah terutama saat Anda berada dalam komunitas yang sesuai, semakin memunculkan hal-hal yang layak untuk kita syukuri. Misalnya nih, jenengan gabung di sebuah komunitas. Jedalari dengan cerita di komunitas, misalkan komunitas hijrah, komunitas yang how to debt free, bagaimana keluar dari jeratan hutang. Dengan duwe utang 2 miliar, ternyata harus belai cerita duwe utang 10 miliar. Jenengan akan muncul syukur, alhamdulillah jane aku ras piro jebule.
Di sebelahku 10 miliar, aku 2 miliar. Apa mana sing diutang mung 5 juta bapak ibu. Ayo mati jenengan. Walah kono 10 kono 6 miliar, aku ya 5 juta. Sepiro. Ayo. Biar kita itu wawasannya luas, terkoneksi dengan lingkungan sekitar. Biar Anda tidak merasa menjadi orang yang termiskin di dunia. Nomor 2, milik pertama ya. Itu ya. Jadi kita banyak terkoneksi biar kita syukurnya muncul loh. Setuju? Kalau saya belajar dari Pak Hasan Toha itu, kalau dia merasa kadang hatinya gelisah, susah atau mungkin dengan masalah dan sebagainya, tripnya jalan-jalan ini ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang tempat-tempat yang mohon maaf orang-orang yang tidak punya bawa-bawa itu muter nih ngomong dulu wong loro dan sebagainya susah hilang. Masalahnya nih Pak Asmiro bisa di rumah sakit di ICU bahkan orang lihat sakit nafas buatan oksigen macam-macam, itu meningkatkan rasa syukur, terkoneksi dengan sekitar. Jenengan yang merasa susah, hidup tidak ada artinya, jalan-jalan di kuburan. Loh ini pesan Imam Syafi'i loh. Ya, nek ono wong sampai apa bosen urip ajak jalan-jalan di kuburan. Iki wong sing mati ning kuburan iki pengen balik meneh. Lah kok malah pengen cepet mati iki piye carane? Kok malah pengen bunuh diri masalahmu iki lho mau mati pengen ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, lakukan gerakan syukur. Lakukan apa? Lakukan gerakan syukur. Bagaimana gerakan syukurnya? Gerakan bersyukur antara lain adalah tersenyum. Apa? Tersenyum. Ayo belajar Bu, dengan tolong dengan kocok senyum. Ya, karena kita senang itu. Ini gerakan syukur, tanda orang bahagia, senang. Akhirnya guyune. Pak utang akeh, memang nih jenengan mencuci utang hilang orang. Yo tetep utang. Belajar senyum. Yuk kita praktekkan, senyum adalah sedekah. Ya, yuk berikan senyum terbaik kanan kirinya 227, kanan 2 cm, kiri 2 cm, tujuan ini malam. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, go, silakan. Ya Allah. Enak ya Bu? Itulah kenapa saya ngaji Bapak Ibu, saya pastikan orang ini balik kudu bahagia, kudu seneng. Ojo sampai balik pengajian malah mencucu. Enggak, ini harus happy, harus bahagia, wis seneng. Setuju? Ya. Kemudian mengucapkan terima kasih, menulis surat atau WA yang berisi ucapan terima kasih. Makasih ya Bu Titi, waduh sotonya enak. Makasih ya, semoga ya. Makasih ya Mas Bibit, tadi baksonya enak, dan sebagainya ya. Dan Bapak Ibu berbagi atas berbagai kelebihan yang kita terima, dan sekali-kali lakukan berbagi buta. Artinya lakukan gerakan syukur itu selain kita tadi mengimplementasikan rasa syukurnya dengan gerakan 1 senyum, kemudian yang kedua sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah, ayo kita belajar untuk berbagi dan sekali-kali terus ya kasih namanya berbagi brutal. Tukang parkir dengan kei 1.000 Bu. Akhir Bu mantul mulai lah bareng katanya. Kalau sih mau kayak belum parkir belum bayar kok, ya kan? Dengan kasih 100.000 itu namanya brutal, kaget itu. Yang kedua, 1 membuat orang kaget, yang kedua mengagetkan malaikat loh. Malaikat semuanya ngerti dan kaget loh. Nih 5.000, 10.000, 2.000, ini malaikat ini belas rono buyune nyantet biasa. Alah sama awak ini iki 2.000 terus 5.000. Iki ragu guyu. Kejutkan malaikat, kejutkan Allah. Berbagi secara brutal itu semua. Dan maksud saya, karena kita bisa lanjut kita masuk di baju hijab, maksud saya kita wajib untuk korban Bapak Ibu.
Ya, ayo diusahakan. Ya, ini salah satu tanda kita menjadi orang yang tidak tamak. Satu orang tamak kemarin adalah pelit. Ya, orang pelit merasa memiliki lebih besar daripada merasa dimiliki. Setuju? Makanya lakukan gerakan bersyukur. Dan terakhir saya scale up gratitude, meningkatkan bersyukur ada 3. Yang pertama apa? Ciptakan habit bersyukur. Yang kedua, terkoneksi dengan sekitar. Yang ketiga, lakukan gerakan syukur, tersenyum, bahagia, ucapkan terima kasih, kemudian berbagi dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dan sekali-kali lakukan berbagi dengan kita. Ya, oke, terakhir Bapak Ibu, yuk kita bangun komitmen bareng-bareng. Ya, berkomitmenlah untuk selalu bersyukur mulai hari ini. Yuk kita baca kalimat yang warna hitam ini ya. Ya sudah ada. Kita baca 3 kali sebagai wujud kita komitmen. Ya, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3, go. Saya berkomitmen untuk mensyukuri berbagai nikmat, kebaikan, dan hal positif yang saya terima setiap hari. Sekali lagi, saya berkomitmen untuk mensyukuri berbagai nikmat, kebaikan, dan hal positif yang saya terima setiap hari. Sekali lagi, saya berkomitmen untuk mensyukuri berbagai nikmat, kebaikan, dan hal positif yang saya terima setiap hari. Amin. Mau nggak kasih challenge Bapak Ibu? Challenge-nya kita lakukan apa yang sudah sampaikan, kita lakukan 40 hari. 40 hari, 1, jangan mulai 5-10 menit buat jurnal syukur, minimal 10 hal yang Anda syukuri. Ya, kemudian yang kedua adalah apa? Namanya hidup tadi. Setelah kita membuat tadi jurnal syukur, menulis rasa syukur, kemudian yang kedua tidak membandingkan ya. Oke, yang pertama apa tadi? Ciptakan habit syukur ya. Tadi langkahnya tulis, mulai Anda tulis. Yuk kita challenge-nya 40 hari ya. Kita mulai coba bareng-bareng. Nanti lihat keajaiban setelah 40 hari plus. Ya, insya Allah Allah akan berikan banyak kemudahan pada diri kita. Ya. Yang kedua, terkoneksi dengan lingkungan. Ayo kita belajar untuk peduli, belajar untuk apresiasi kepada orang lain, peduli pada lingkungan kita. Orang yang sakit kita tengok, kita doakan, orang yang susah kita bantu dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, lakukan gerakan syukur. Salah satunya adalah apa? Banyak tersenyum, ya kan? Banyak ucapkan terima kasih dan juga banyak memberi. Insya Allah kita praktekkan 40 hari, lihat apa yang terjadi. Ya, insya Allah janjinya Allah akan memenuhi, kita akan diberikan banyak kenikmatan. Semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, semoga Allah tuntun kita, Allah titah kita menjadi pribadi yang bersyukur di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, bukan jalannya orang yang diberkahi oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir kita husnul khatimah. Alhamdulillah, alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca istighfar kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Doa untuk majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.